Di sini kita bacakan dari pertanyaan saudara Jejen dari Pasuruan. Beliau bertanya bahwa anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Salah satunya dengan cara memintangkan ampunan, sedekah atas nama orang tua, menjalin silaturahmi pada haji maupun umrah. Pertanyaannya, apakah kalau orang tua meninggal dalam keadaan tidak pernah sholat atau melakukan perbuatan kesyirikan, apakah doanya sampai kepada mayit? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Sampainya doa kita dan tidak sampainya doa kita adalah tahqiqul manatnya tergantung kepada hukum mereka berdua. Kalau hukum mereka berdua dihukumi kafir, maka nggak nyampe. Allah mengatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum fala yughfarullahu lahum. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dia itu kafir, berarti nggak diampuni oleh Allah. Berarti kalau dia masih mukmin dan dia pelaku dosa besar, mafhumnya berarti sampai kepada mereka, karena asal doa itu sampai kepada mereka. Nah, tinggal pembahasannya adalah hukum meninggalkan sholat itu hukumnya kafir ataukah tidak, di sini yang harus dibahas. Yeah. Nah, ini harus dibahas. Ada dua keadaan. Yang terpenting ini masalah-masalah khilafiyah ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat sekali saja itu dihukumi kafir. Wadah sebagian ulama-ulama Hanabila, sekali aja maka itu dihukumi kafir. Meninggalkannya takasulan karena malas. Ini dipegangi oleh pendapatnya Syekh bin Utsaimin, juga berpendapat ya ini Syekh bin Baz yang lainnya berpendapat hukumnya kafir. Mereka juga punya alasan, kata mereka, man taraka shalat faqad kafara. Siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Al ahdu baina tarkus shalah. Pemisah antara kami dengan mereka adalah meninggalkan salat. Berdasarkan ini mereka menghukumi kafir. Nah, pendapat yang kedua adalah tidak kafir dikarenakan mereka punya alasan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah tidak ampuni itu kalau disekutukan, dan Allah mengampuni selainnya. Nah, salat ini masuk selain syirik, maka Allah tetap mengampuninya, kan gitu kan? Nah, kalau diampuni berarti tidak kafir. Nah, pendapat ini Allah taala alam, saya pernah membahas berkali-kali permasalahan ini, cuma belum pada titik karena susahnya masalah ini dalam menghukumi. Maka karena saya masih belum bisa menghukumi atau belum selesai dalam pembahasan titik terakhirnya, maka saya condong atau berpegang dengan sebuah kaidah, asal seorang mukmin itu selama dia bersyahadat maka dia adalah muslim, tidaklah bisa dikeluarkan dari keislamannya kecuali bisain mutayakin, sesuatu yang meyakinkan keluar dari Islam. Nah, karena ini masih bain-bain antara kayak gini ini, maka saya tetap berpendapat itu hukumnya muslim. Nah, cuma ada satu kasus yang perlu difahami oleh teman-teman semuanya adalah dia nggak pernah sholat sama sekali. Sejak lahir sampai dia mati itu nggak pernah sholat. Maka semisal ini arah menjadi kafirnya itu lebih mendekati. Karena nggak pernah sholat sama sekali. Karena ini sholat yangnya agama kan gitu. Ini satu. Yang kedua, permasalahan tentang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini tetap kembali kepada kaidah. Orang yang berlaku, orang yang berbuat kesyirikan belum mesti pelakunya itu musyrik. Orang yang berbuat kekufuran belum mesti pelakunya adalah kafir. Itu perlu difahami. Karena menghukumi orang itu kafir itu harus terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang-penghalang yang menghalanginya. Nah, bisa jadi orang tua Anda itu jatuh dalam kesyirikan tapi tidak kafir, tidak musyrik, karena
belum tercukupi syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Makanya kayak gini kita belum tahu karena kita belum bisa memahamkan atau belum tahu apakah sudah terpenuhi syarat atau tidak kan. Maka pesan saya, nasihat saya, terus doain aja kepada kedua orang tua Anda. Semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Ya. Baik Ustadz, ini masih ada sisa kurang lebih 10-an menit. Saya akan garis bawahi, mungkin melengkapi pertanyaan di sini. Tentang pertanyaan beliau ini, mohon dikoreksi bahwa tadi beliau berkata bahwa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Beliau sebutkan bentuknya diantaranya memintakan ampunan. Sedekah atas nama orang tua. Berarti mafhumnya ini sedekah uangnya sendiri tapi atas nama orang tua. Kemudian menjalin silaturahmi, ibadah badal haji ataupun umroh. Nah, mohon dikoreksi, ini maksudnya dari saya sendiri. Ini khawatir bagaimana menurut penjenengan ini apa sudah Pas. betul merupakan berbakti pada orang tua sudah meninggal apa seperti itu atau bagaimana Ustaz? Nggak ada masalah Ustaz. Kayak badal umur dan haji itu nyampe kepada mereka. Beralasan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ja'at imratun ila Nabi. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW menanyakan perihal orang tuanya yang tidak ada kata-kata nadar. Tidak ada kata nadar. Dia pengen haji. Terus kemudian apakah ahuju anha apakah aku hajikan dia? Kata Nabi, huji anha wa tamiri. Lafaznya dua. Hajikan dia dan umrohkan dia. Nah, lafaz hadis ini menjadi poin penting bahwasanya membadali haji atau membadali umroh itu nyampe kepada mereka. Wa taqulu Syafi'iyah. Qulu Syafi'iyah dan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa itu juga berpendapat nyampe kepada mereka, beralasan dari sini. Bahkan tidak hanya itu, hadis ini dipakai dalil sebagian para ulama wajibnya umroh malahan. Karena wa'tamiri pakai fi'il amr. Nah, jadi tentang badal haji dan umroh aman. Yang kedua, dia punya uang terus mengatasnamai menyodakkan atas nama itu juga nyampe. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah nakal ijma tentang sampainya sodako kepada mereka. Nah, cuma sodako ini nyampe kepada mereka. Ada nukil ijma malahan. Jadi aman, insya Allah nggak ada masalah. Aman ya. Jadi contoh-contoh yang beliau sebutkan sini menjalin silaturahmi. Ya, ini insya Allah sudah benar ya. Iya, sudah benar insya Allah. Alhamdulillah. Jadi begitu saudara Jejen yang dari Pasuruan, semoga jawaban dari Al-Ustadz insya Allah bisa memahamkan antum secara khusus dan kepada seluruh kaum muslimin mendapatkan faedah dari jawaban ini.